Kita masuk ke adabul imamah wal qudwah. Adabul imamati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Adabul imamati utawi iki iku adabe ngimami wal qudwati lan makmum. Adabnya menjadi imam dan makmum. Ini dalam salat jamaah. Yang bagi seyogyo lil imami kadua imam apa ayu khaffifa yen to ngentengake sapa imam as-sholata ing salat. Seyogianya imam itu ketika sholat, sholatnya diperingan, jangan terlalu yang berat banget sampai mungkin 20 menit untuk sholat duhur itu terlalu berat. Banyak orang di belakangnya yang nanti menggerutul. Jadi diperingan, dipersingkat bahasanya. Tapi ya sempurna. Qala ngendika sapa Anas bin Malik, sapa Anas bin Malikin, Imam Anas bin Malik. Sapa Anas bin Malikin, Imam Anas bin Malik, ini seorang sahabat yang memang pernah menjadi khadimnya Rasulullah sampai 10 tahun. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma shallaitu, ora salat sapa ingsun. Khalfa ahadin dalam sak murine wong suwiji. Salatan kelawan salat, akhaffa kang lebih enteng, wala atammalan ora kang lebih sampurna min sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi sahabat Anas menyampaikan bahwa saya belum pernah sholat di belakang siapapun dengan sholat yang lebih ringan dan lebih nyaman, lebih sempurna daripada sholat di belakangnya Rasulullah. Ketika makmum pada Rasulullah itu nyaman sekali. Seperti itu. Maka suatu saat Nabi pernah menegur, kalau nggak salah sahabat Mu'ad. Mu'ad itu suatu saat ngimam itu lama, itu ditegur sama Rasulullah. Jangan terlalu lama. Ini di belakangmu banyak orang yang sibuk juga ini, yang untuk berjamaah aja masih menyempatkan waktu. Wala yukabbiru lan ora takbir, wala yukabbiru lan ora takbir sapa imam malam yafruh selagine durung rampung sapa al muadzinu wong kang adzan minal iqamati saking iqamah. Jadi jangan sampai takbiratul ihram dulu selagi muadzin belum selesai qomat. Wa malam tastawilan selagine durung roto, belum lempeng, belum lurus apa asufufu pira-pira barisan. Ketika saf belum rapi, belum lurus, jangan dulu takbir, dibereskan dulu semuanya. Maka si imam menghadap ke balik kanan dulu, menghadap ke timur, dilihat kondisi barisan sholatnya, beres apa belum. Begitu beres semua siap, baru kemudian menghadap kiblat untuk bertakbir. Sebelum itu jangan dulu. Jangan sampai ada orang saking tergesa-gesanya, saking cepatnya itu sampai yang komat lah ketinggalan satu rakaat. Ada itu, ada ceritanya. Yang komat ketinggalan satu rakaat saking cepatnya. Jadi yang komat orang tua begitu selesai mungkin menaruh mic-nya, kabelnya dan lain-lain, itu ketinggalan satu rakaat. Itu sampai ada cerita sebenarnya saking cepatnya sholat. Ini juga terlalu cepat. Jadi jangan takbir dulu sebelum selesai siap semuanya. Wa yarfa'u lan banterno dikeraskan lan mengeraskan sapa imam sautahu ing suarane imam bitakbirati kelan pira-pira takbir. Ketika takbir baik takbir ihram ataupun takbir intiqalat, takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu dengan suara yang keras. Wala yarfa'alan ora lan aja banterake sapa makmum sautahu ing suarane makmum. Kalau makmum ya pelan-pelan saja, yang sekira dirinya sendiri cukup mendengar. Jangan saingan. Kecuali mubalik. Kalau mubalik itu memang disunahkan juga ketika mubalik itu yang menyampaikan suara setelahnya imam. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah, itu mubalik. Dan ditunjuk. Kalau tidak diperlukan mubalik, ya sudah, enggak apa-apa. Makmum cukup suaranya didengar oleh sendiri yang pelan. Allahu Akbar, makmum ikut Allahu Akbar, malah lebih keras makmum nanti. Jangan. Kemudian illa biqadri ma, jadi jangan mengeraskan makmum itu, jangan menekan suaranya illa biqadri ma yang kelawan kira-kirane barang yusmi'u kang aweh krungu sapa makmum nafsahu ing awak dheweke makmum. Dengan kira-kira dia memberikan pendengaran ke dirinya sendiri, takbir-takbir itu.
Wayan wilan niat sapa imamu imam, niat al imamata ing imami, niat imam niat ngimami, liyanala supaya merkoleh sapa imam, supaya imam itu mendapat al fadla ing kanugrahan, supaya mendapat fadl kanugrahan, kanugrahannya jamaah itu bisa didapat ketika niat menjadi imam. Fa idza lam yanbi mangko nalikane ora niat sapa imam, sahat mau sah apa salatul qaumi salate kaum. Ketika imam itu tidak niat ngimami, ya sah saja semua sholatnya jamaah itu sah. Tapi nanti tidak punya fadl, tidak punya keutamaan, tidak punya keutamaan daripada jamaah. Sholatnya kaum sah, idza nawau nalikane niat sapa kaum al-iqtida'a ing manut bi lawan imam. Intinya ketika kaum orang jamaah itu niat makmum kepada imam, ya dia sah dan mendapatkan pahala daripada jamaah. Wanalu lan merkoleh sapa kaum fadlal qudwata ing kanugrahan atau keutamaane makmum. Jadi dapat keutamaan berjamaah. Wa yusirra lan nglirihake sapa imam bidu'ail istiftahi kelawan donga istiftah sama. Wa ta'awudz lan ta'awud kal munfaridiyah kaya wong kang salat munfarid, salat sendirian. Wa jarolan kalau dia ma'atofkan wa jaro itu berarti ma'atof kepada ayu khafifah yang bagi ayat jaro berarti. Wa jaro lan nyeto banterake sapa imam bil Fatihah lan Fatihah. Pas surat lan surat. Fi jami'is subhi ing dalam sekabehane salat subuh. Wa ulatayil maghribi lan awal lorone salat maghrib wal isya lan salat isya. Di rakaat pertamanya rakaat 1 dan keduanya salat maghrib dan isya, dan di rakaatnya salat subuh. Itu yang keras, Fatihah dan suratnya. Wa kadzalika lan kalamun imam al munfarid tu utawi wong kang munfarid. Orang yang salat sendirian juga agak dikeraskan kalau salat yang itu. Salat yang subuh, maghrib dan isya. Wa yajharolan banterake sapa imam biqaulihi kelawan ucapane imam amin, nyatane ucapan amin fil jahriyati dalam salat kang bangsa banter suarane. Di dalam salat yang keras suaranya maka dikeraskan suara aminnya, yaitu di salat subuh, salat duhur, maghrib dan isya. Wa kadzalika lan kulawan kaya mengkono-mengkono imam al makmum utawi makmum. Makmum juga sama ikut dikeraskan. Wa yaqruna lan barengake sapa al makmum makmum, dibarengkan makmum ini suaranya takminahu ing amine imam amine makmum bitakminil imami kelawan amine imam ma'an hale bareng. Jadi makmum itu aminnya bareng dengan aminnya imam. Waladhdallin amin bareng. La taqiban orang ngiring-ngiringi lahu maring takminil imam. Tidak kok kemudian imam amin baru makmumnya ikut amin, tidak. Tapi bareng. Wa yaskutulan meneng sapa imamu imam, diam sapa imamu imam saktatan kelawan meneng kelawan dengan diam akibal Fatihati dalam ngiring-iringi Fatihah. Setelah Fatihah itu imam diam sebentar. Liyathuba trapon bali supaya kembali ilahi maring imam apa nafasuhu nafasnya imam, supaya nafas itu kembali konsentrasi lagi untuk membaca suratan. Jadi waladhdallin amin, diam dan kira-kira memberikan kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Wa yaqra alan maca sapa makmum al-Fatihata ing Fatihah. Makmum baca Fatihah fil jahriyati dalam salat kang banter suarane subuh, maghrib, isya. Fi hadis saktati dalam ikilah menenge imam. Jadi ketika imam diam setelah Fatihah, setelah amin itu memberi kesempatan untuk makmum membaca Fatihah pada saat sholat yang jahriyah, sholat yang keras, subuh, maghrib, dan isya. Liyatamakana drapon kongang sapa makmum supaya bisa makmum itu minal istima'i saking ngrungokake indal qiraatil imami dalam nalikane wacane imam, supaya makmum itu bisa mendengarkan bacaan suratannya imam. Wala yaqra'u alan ora maca sapa makmum as-surata ing surat
suratan pendek atau fil jahriyati dalam sholat kang bangsa banter suarane. Makmum nggak usah membaca suratan pendek di sholat jahar. Illa idza lam yasma, kecuali nalikane orang ngrungu sapa makmum sautal imami suara imam, kecuali makmum tidak dengar suara imam. Mungkin rame, bising, atau imamnya terlalu pelan, silakan makmum baca suratan sendiri. Oleh zidulan orang nambahi sapa imamu imam ala salasin yang saya telu fi tasbihatir ruku'i dalam pira-pira tasbih ruku. Jangan imam menambah di atas 3 di dalam tasbihnya ruku, pas sujud dan sujud. Ketika jamaah, silakan ketika sendiri sampai 27, tapi ketika jamaah jangan lebih daripada 3. Cukup 3 itu sudah maksimal. Wala yazidulan orang nambahi sapa imam fi tasyahudin dalam tasyahud al-awwal kang awal. Ba'da qawlihi dalam sawise ucapannya imam Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad, langsung berdiri lagi. Wa yaqtasirulan ngalap cukup sapa imam fil rakaataini dalam rakaat loro al akhirataini kang akhir karone al Fatihati ngatasé Fatihah. Untuk 2 rakaat yang akhir di sholat yang duhur atau isya ya pokoknya semualah duhur, asar, isya itu cukup baca Fatihah saja, jangan baca suratan lagi. Wala yutawilu lan aja ndawakake sapa imam awak sapa imam alal qaumi ngatasi kaum. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam doaahu ing dongane imam fit tasyahudil akhirin dalam tasyahud kang akhir. Ala qadri tasyahudihi ing atase kira-kira tasyahude imam wa sholatihi lan sholawate imam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya untuk supaya ringan, pokoknya yang paling istilahnya paling membuat makmum itu nyaman, tidak merasa jamaah itu menjadi sesuatu yang menjadi beban karena terlalu lama. Jangan sampai seperti itu. Orang jadi malas jamaah kenapa? Karena terlalu lama. Jangan imamnya ini yang bermasalah, bukan makmumnya. Kenapa kok pada nggak mau jamaah? Males ya. Itu kalau imamnya lama banget. Itu yang bermasalah imam sebenarnya. Kalau makmum sebenarnya nggak ada masalah, selama nyaman semuanya semangat untuk jamaah. Wayan wilan niat sopal imamu imam indat taslimi nalikane salam, niatlah imam ketika salam assalama ing maca salam atau ing donga salam. Ketika salam itu dia niatnya untuk salam alal qaumi atase kaum. Ya, niat salam nyalami orang yang di kanan kiri dan mungkin juga malaikat. Wayan wialan niat sapa kaum bitaslimihim kelawan salame kaum jawabahu ing jawab salame imam. Kaum niat salamnya untuk menjawab salamnya imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi jangan waalaikumsalam, tetap assalamualaikum warahmatullahi juga, tapi niatnya untuk menjawab salamnya imam. Wayal basu lan tepi sapa imamu imam. Tepi saatan dalam saat ba'dama yafruhu dalam sawise oleh rampung. Duduk sebentar setelah selesai minas salami saking salam. Wa yuqbilu lan madhepo sapa imam ala nasi ngatasi menungso biwajihi kelawan wajah imam. Kemudian si imam itu kemudian menghadap ke jamaah dengan wajahnya. Jadi balik kanan. Walayal tafitulan orang noleh sapa imam ing aja noleh, walayal aja noleh sapa imam ing kana lamun ono iku khalfahu ing dalam sakmburine imam sapa nisaun wong wadon. Ketika di belakangnya ada makmum jamaah perempuan, jangan hadap ke depan saja. Nanti sambil imamnya melirik jamaahnya yang perempuan malah, yang akhwat malah, itu bahaya nanti. Sampai ada yang menarik. Ingkana lamun ono iku khalfahu fanisa wong wadon. Lian sarifna supaya bubaran sapa nisa awalan dalam kawitane. Ya, supaya selesai dulu lah, bubar dulu, keluar baru boleh untuk berpaling. Wala yakumulan aja ngadeg sapa ahadun wong suci, jangan dulu berdiri. Siapapun minal qaumi saking kaum sing jamaah kata yakuma sehingga ngadeg
sehingga kemudian berdiri sopal imamu imam. Jadi jangan dulu berdiri sebelum si imam ini berdiri untuk selesai. Wayan shorifulan bubaran sopal imamu imam. Haitsu sya'a dalam di panggonan karep sapa imam. Silakan keluarnya dari mihrab, dari pengimaman terserah. An yaminihi saking tengene imam au shimalihi atau kiwone, dari arah kanan atau kiri terserah. Boleh. Wal yaminu hale utawi arah tengen iku ahabbu lebih demenake ilaya maring isun Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih cenderung lebih senang kepada keluarnya melalui kanan, sebelah kanan. Wala yakhusolan aja nentokake sapa imamu imam nafsahu ing awak dhewe imam bidu'ai kelawan doa. Jangan mengkhususkan untuk dirinya sendiri dengan domir mutakalim wahdah bidu'ai kelawan doa fi kunuti subhin dalam kunut subuh. Jangan sampai imam itu mengkhususkan untuk dirinya sendiri ketika doa kunut subuh. Jangan sampai Allah mahdini fiman hadait, tapi balik ucap sapa imam Allahumma hdina, Allahumma hdina fiman hadait. Wa yajharulan nyeroake banterake sapa makmum sapa imam bihi kelawan kunut. Imam yang keras kunutnya. Wayu aminu lan amino sapa kaum wala yarfauna lan ora lan ojo ngangkat sapa kaum aidiyahum ing pira-pira tangane kaum illa yasbutu krana ora tetep apa dalika mengono raful yad fil akhbari ing dalam pira-pira hadis. Menurut Imam Ghazali ini tidak ngangkat tangan, tidak ketika qomat ketika qunut. Tapi kalau ini oleh Imam Nawawi dia dianggap bahwa ini yang dhaif, malah yang benar yang kuat itu justru diangkat tangannya. Tapi tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Jadi mengusap wajahnya ketika selesai dari sholat. Jadi Imam Ghazali menyampaikan kalimat di bidayahnya dengan wala yarfa'u aydiyahum, dibantah oleh Imam Nawawi bahwa itu adalah justru dhaif. As-shahih sunnah raf'ul yadain. Yang sahih itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan fi jami'il kunut, di semua kunut. Bahkan ketika isinya adalah sana, wa innaka taqti wa yuqdu alaik wa innahu la yadhillu mawlid, itu kan biasanya tidak amin. Tapi kemudian itu tetap tangan diangkat. Wa yaqra'u lan maca sapa makmum. Baca, makmum itu membaca baqiyatul kunuti ing sekiranya kunut min qaulihi saking ucapane makmum innaka taqti wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena itu adalah memang sana. Itu macanya dibaca sendiri-sendiri. Kalau Allahumma hdina fi man hadait doa kemudian amin itu. Wala yaqif lan aja ngadeg sapa makmum. Jangan berdiri makmum wahdahu hale dhewe makmum. Jangan makmum itu berdiri sendiri. Bal yadkhulu, balik manjing sama makmum, tapi masuklah fis sofi dalam sof. Ketika kok sendiri udah penuh sofnya, semuanya udah penuh, au ya juru atau narik sapa makmum ila nafsihi maring awake awak dhewe makmum ghairahu ing liyane makmum. Tapi ini tidak berlaku, ini maunya jarang orang melaksanakan ini. Jadi ketika makmum itu sendiri sudah tidak ada tempat untuk menempat di barisan itu karena sudah penuh, dia datang terlambat sendiri, maka kemudian takbir, tarik temannya satu di depan, tarik ke belakang untuk menemani. Ini sunnah. Tapi juga harus paham ilmunya. Nanti jangan-jangan yang ditarik orang nggak tahu, nanti malah marah-marah, sholat tarik-tarik orang. Ini juga harus paham sekali. Ini bang, dan nariknya itu setelah takbir, jangan sebelum takbir. Kalau sebelum takbir malah nggak boleh. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tarik teman yang di depannya untuk menjejerinya supaya dapat fadilahnya jamaah. Karena ada kaul yang mengatakan memang wajib hukumnya ketika jamaah itu berdua minimal, jangan sendirian. Kalau sendirian dia tidak dapat fadilah daripada jamaah. Wala yang bagilan ora sayaqjalil makmumi kadhe makmum apa ayat taqaddama yang tanding ini sama makmum, tidak diperbolehkan lah, harusnya ya jangan
untuk mendahului alal imami ngatasé imam fi af'alihi dalam biro-biro penggaweane imam. Semua pekerjaannya jangan didahului. Au yusawihi atau biro-biro au yusawihi atau madani makmum ing imam. Jangan barengi pas, jangan. Baliyam baghi balik seyogya apa ayata akhara yen to ngeri sapa makmum anu saking imam, tapi seyogyanya di belakang imam gerakan-gerakannya. Walayahwi lan ora medun sapa makmum li ruku'i maring ruku illa idzan taha nalika kecuali nalikane tumeka sapa imam ila hadir ruku maring langgene ruku. Jadi makmum itu jangan rukuk dulu kecuali imam sudah masuk ke batasan ruku. Kalau imam sudah masuk batasan ruku baru makmum mengikutinya. Wala yahwi lan ora mudun sapa makmum lisujudi krana sujud malam tasil selagine durung tumeka apa jabhatul imami paduka imam atau keningnya imam ilal arti maring bumi. Jangan turun makmum untuk sujud selama imam itu keningnya belum sampai menempel ke tempat sujud. Ya, maksudnya untuk mengiring-iringi, tidak boleh mendahului atau barengi persis. Nih pendapatnya Imam Ghazali seperti itu. Itu untuk jadi intinya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah tadi pertama niat untuk mengikuti kepada imam, niat, kemudian bacaannya mana yang harus keras, mana yang pelan, dan jangan membaca terlalu keras ketika menjadi makmum, karena juga akan mengganggu kepada konsentrasi makmum di sebelahnya. Makmum tapi bacanya terlalu keras, cukup kira-kira dirinya sendiri itu dengar suara wes-wesnya, jangan sampai makmum sama imam bersaing dalam kerasnya suara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim waladhdallin, Allahu akbar, Allahu akbar, ikut keras mengganggu makmum sebelahnya. Kemudian semua kegiatan-kegiatan, dan imam ini penting sekali. Imam jangan terlalu lama ketika imam, tapi dipersingkat. Jangan sampai orang malas jamaah gara-gara yang punya permasalahan itu adalah imamnya. Mungkin seperti itu untuk pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan, jadi satu pemahaman yang menjadikan kita lebih paham untuk kita bisa jamaah. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan apa Mas Arya, Pak, cukup? Besok aja dah, ada sih langsung tutup aja. Ya. Bisa menggewa. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.